Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, atau selamat malam bagi anak-anak yang baru memperhatikan video ini. Selanjutnya ini Bapak akan membahas untuk penilaian tengah semester kemarin, guys. Kalau di kelas nanti waktunya tidak cukup, ini Bapak bahas melalui video, dan nanti insya Allah akan diperdalam di video ini. Dan nanti untuk tanya jawab bisa langsung via WA ya, atau nanti besok kalau pas pertemuan atau tatap muka bisa ditanyakan kembali. Langsung saja untuk pembahasan di sini, yaitu pembahasan matematika. Sebelum kita belajar lewat video ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Cukup? Sekali lagi untuk pembahasan ini, yaitu pembahasan matematika, mohon untuk persiapkan buku matematika. Mungkin nanti materi-materi yang anak-anak lupa bisa dimengerti pada pembahasan ini. Gitu ya. Untuk nomor 1, ini tentang garis bilangan. Garis bilangan itu ada titik 0, titik netral, dan ada nilai positif dan nilai negatif. Kalau yang negatif itu berada di sebelah kiri angka 0, kalau yang positif sebelah kanan angka 0. Ini Bapak akan membuat garis bilangannya dulu. Setelah itu kita buat titik nolnya di tengah-tengah. Dan di sebelahnya ada berapa? Biasanya kalau 0 itu di kiri, tepatnya itu adalah bilangan 1 sesuai dengan soal itu. Ini 2, ini 3, diberi kotak ya, sesuai soal. Berarti kalau begitu di sebelah ini ada kotak tidak ada angka, itu diberi angka 0. Selanjutnya ini 1, itu 2, 3, 4, 5, 6, 7 titik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Setelah itu diberi kotak. Oh ya, ada NP nya. Titik ketujuh itu ada P, kemudian ini ada N. Oke ya, ingat titik tengahnya itu adalah 0, itu netral ya. Kemudian sebelah kirinya positif, sebelah kanannya positif, sebelah kirinya negatif. Terlihat apa kurang jelas? Bapak perdekatkan untuk kameranya. Oke, tak perbesar di bawah. Ini ada angka 3 sesuai soal, 2, 1 di kotak ini. Nah, setelah sampingnya 1 ini ada angka 0. Selanjutnya negatif 1, negatif 2, dan seterusnya 3, negatif 4, negatif 5, negatif 6. Nah, untuk bagian P dan N-nya berturut-turut, maksudnya berturut-turut itu di soal P-nya berapa, N-nya berapa. P-nya itu negatif 6, N-nya adalah negatif 3. Jadi jawabannya adalah B. Jelas ya? Ini Bapak coret dulu. Jawabannya adalah C, negatif 6, negatif 3. Selanjutnya nomor 2. Bentar, baru loading. Oke,
Perhatikan gambar. Nah, ini juga sama. Dibuat garis bilangan dulu. Setelah itu kita cari titik nolnya di sini. Rata ke samping kanan 0, kemudian ini 1. Setelah itu ada X. Setelah itu ada 3. Kemudian kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada V, ada U, kemudian T, S, R, Q, P. Yang ditanyakan adalah R dan T. R dan T berturut-turut. Kita urutkan dari 0 titik netralnya. Ini 1, jelas ini 2. Ini negatif 1, negatif 2. Nah, ini dia negatif 3. Kemudian negatif 4. Nah, di sini negatif 5. Kalau selanjutnya negatif 6, negatif 7, seperti itu. Mudah nggih untuk garis bilangan. Pokoknya kamu cari dulu titik netralnya ini berada di tengah-tengah, tinggal ke sana diurutkan. Dari paling dekat dengan angka 0 itu adalah 1. Kalau sebelah kiri negatif, kalau sebelah kanan positif. Dilanjutkan 1, 2, 3 dan seterusnya. Sebelah kiri juga sama, negatif 1, negatif 2, negatif 3 dan seterusnya. Gampang nggih? Jadi jawabannya adalah negatif 5, negatif 3. Jawabannya itu adalah A. Selanjutnya nomor 6, Sindoro. Arti simbol di atas adalah bahwasanya Gunung Sindoro itu mempunyai ketinggian, nah, tingginya tinggi. Nah, ini ketinggian 3153. Tidak ada ya pegunungan itu yang diukur adalah lebarnya atau luasnya. Ya, itu dihitung dari ketinggian PL, itu permukaan dari permukaan laut, menghitungnya itu ya, PL permukaan laut. Jadi ketinggiannya 3150 meter. Jawabannya adalah A. Nah, selanjutnya untuk nomor 4, suhu udara di kota Dudinka, Rusia pada siang hari mencapai 18 derajat di bawah 0. Penulisan suhu dalam bilangan bulat yang tepat adalah, kalau itu di bawah 0 berarti dia itu negatif 18. Kok Rusia dingin? Ya, karena dia jauh dari garis khatulistiwa. Jadi nilainya negatif 18. Gampang ya, di bawah 0. Ini di bawah, kalau ini di atas. Ya, di atas nilainya positif, kalau di bawah negatif. Dingin itu semuanya nilainya negatif. Selanjutnya nomor 5, bilangan bulat yang letaknya di sebelah kanan negatif 7. Oke. Ini ya. Sebelah kanan itu sana, sebelah kiri itu sini. Nah, kanannya negatif 7 adalah ini, negatif 6. Negatif ya. Selanjutnya, Sinta mundur 4 langkah dari titik awal. Ingat, kalau maju positif, mundur negatif, naik positif, turun negatif. Ingat ya, Sinta mundur 4 langkah dari titik awal keberadaannya. Jadi anggap saja ini Sinta di sini, kemudian mundur negatif 4 ya keberadaannya. Jadi kemudian berada di sini. Setelah itu maju 2 langkah, berarti tambah 2, maju ke sana 2. Kemudian mundur lagi 5 langkah,
sampai di sini mundur lagi 5 langkah, negatif 5. Gambarlah garis bilangan untuk menentukan posisi anak tersebut. Oh, memakai garis bilangan. Oke. Jadi begini. Titik awal tidak dijelaskan pada titik berapa. Pak Agus sudah bilang netral itu 0. Jawabannya itu menggunakan garis bilangan. Membuat garis bilangan ini, kita cari titik nolnya bebas letakkan di mana. Kita lihat ini bilangan positif itu paling besar 2, negatif 5. Jadi kita buat nolnya itu rada ke kanan karena negatifnya lebih banyak. Di sini nolnya. Kemudian ini 1, 2, 3, 4 bebas karena tidak ada ketentuan. Nanti Pak Agus membuat titik awal itu 0. 1, 2, 3, 4, 5, negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, negatif 6. Nah, pada awalnya kita buat dulu garis bilangan, ada tanda panahnya nanti ya. Ini kita buat titik ke atas 0, berjalan ke mundur 4 langkah, berarti ini mundurnya 4 langkah. 1, 2, 3, 4 berada di sini pas, negatif 4 itu kasih titik-titik, setelah itu dihubungkan, kasih warna beda. Nah, ini mundur 4 langkah. Setelah itu maju 2 langkah. Dari sini 1, 2 sampai di angka negatif 2. Kasih warna-warni ya. Nah, kalau maju panahnya kemana? Ke kanan karena nilainya positif. Setelah itu kemudian mundur lagi, berarti ke arah sana lagi sebanyak 5. Dari sini guys, tadi berakhir di sini negatif 2. 1, 2, 3, 4. Oh, tambah 1 lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berada di sini. Oke, Bapak beri warna yang beda lagi. Mulai dari sini. Oke, garis lurus saja. Ini bukan hasil. Nah, warna beda-beda guys. Berarti ini hanya menggambarkan jejak ya, jejak langkahnya siapa ini, Sinta. Berawal dari titik netral dulu 0, mundur 4 langkah, kemudian maju 2 langkah, kemudian mundur lagi 5 langkah. Kalau ini dicari hasilnya dalam operasi hitung itu pertama negatif 4 ditambah 2 dikurangi 5, mundur 4, maju 2, mundur lagi 5. Benar tidak? Nanti hasilnya negatif 7. Kita ceritakan hutang 4. Nah ini ya, kalau tidak ada tanda yang berdampingan positif negatif negatif positif, itu langsung saja ceritakan hutangnya 4 dilunasi 2, hutang 4 lunasi 2, lunas. Jadi hutangnya berkurang, hutangnya tinggal 2. Setelah itu hutang lagi. Nah ini tadi hasilnya adalah negatif 2, ini turunkan. Setelah itu hutang 2, hutang lagi 5, hutangnya 7
sesuai tidak ini ya. Jelas ya. Tapi untuk nomor 6 hanya sampai pada garis bilangan ini sudah betul, tidak usah sampai proses seperti ini. Ini hanya membuktikan bahwasanya operasi hitung ini sesuai dengan langkahnya Sinta. Nanti hasilnya berapa sesuai, yaitu negatif 7, dengan catatan titik netralnya awalnya berjalan itu berada pada titik 0 gitu, nanti tepat. Oke, kita lanjutkan. Sekarang sudah sampai operasi hitung. Hasil dari negatif 9 ditambah 15. Negatif 9 ditambah 15. Bagaimana caranya? Berapa nilai KK itu ya sama hasilnya ini. Caranya ceritakan. Hutang 9, hutangnya 9, kemudian dilunasi 15. Nah, kita pikirkan pelunasannya lebih banyak, berarti kita masih punya sisa. Basa Jawa niku jujul ya, kembaliannya. Hutangnya 9 dilunasi 15. Kita tahu kembalinya berapa? Caranya dibalik, 15 kurangi 9 yaitu 6, berarti kembaliannya 6. Positif apa negatif? Yang namanya kembalian itu positif ya, karena hutangnya kecil. Jadi jawabannya adalah C. Gampang banget toh. Nah, seperti itu caranya. Selanjutnya pengerjaan hitung yang sesuai dengan gambar tersebut. Oke, ini Pak Agus tarik ke atas. Ini tarik ke atas. Nah, ini untuk membuktikan ini sesuai ya, ada di sana semua. Pengerjaan hitung yang sesuai dengan gambar tersebut adalah pertama dari bawah, negatif 5 ditambah, ini juga Bapak tarik ke atas kurang dikit. Nah, negatif 5 kan pertama kali dari bawah pertama kali, negatif 5 ini ya, kemudian ke kanan berapa ini? 1 2 3 4 5 6 7. Jadi ditambah 7 karena panahnya ke kanan sama dengan berapa? Kalau kita lihat paling atas ini sebagai jawaban, ini 1 2, panahnya ke kanan juga, berarti jawabannya ini ya. Nah, betul tidak kalau tanpa garis bilangan? Kita buktikan. Punya hutang 5 kemudian dilunasi 7 ya. Punya hutang 5 dilunasi 7. Kita lanjutkan. Punya hutang 5 dilunasi 7. Hutangnya 5 dilunasi 7, berarti pelunasannya ada kembalian 2 ya, seperti itu. Gampang sekali toh. Itu hanya membuktikan. Jadi kalau kita coba, ada yang suka, oh Pak mudahnya pakai garis bilangan, yang tidak masalah. Tapi tidak mungkin. Apakah kamu nanti setiap ada soal seperti ini membuat garis bilangan, buat lagi kan susah. Kalau pakai hutang-hutang tadi mudah ya. Oke, Bapak lanjutkan. Untuk soal yang ke-9, operasi hitung bilangan bulat berikut yang hasilnya 36. Nah, ini yang hasilnya 36. Kita buktikan satu persatu. Ganti warna biar bosan. Negatif 7 dikurangi 53. Hutang 7, hutang lagi. Hutang lagi. Hutangnya semakin besar, berarti ini ditambahkan. Ini hutangnya 60. Salah nggih? Yang hasilnya 36. Kemudian yang bawah, negatif 17 dikurangi negatif 53. Dikurung. Kenapa dikurung? Ini biar untuk membedakan ini bilangan negatif. Kenapa depan tidak? Karena ini tidak ada tanda yang berhubung. Kalau ini kan tandanya ada 2.
untuk memisahkan. Lanjut. Bagaimana untuk mengerjakan ini? Ingat, selalu kalau tanda yang berdampingan diganti. Ini diganti dulu. Sama tanda itu positif. Sama tanda positif. Jelas nggih? Kita ceritakan hutang 17 dilunasi 53. Nah, pelunasannya lebih besar, hutangnya kecil, berarti ada kembaliannya. Bagaimana mengetahui pengembaliannya? Dikurangi 53 dikurang 17. Ini coret 4. Nah, Pak kok kayak kelas 2 tidak apa-apa. Kadang-kadang anak kelas 6 lupa nih pengurangannya bagaimana ya. Ini sambil mengingat saja. 13 dikurangi 7 ada 6. 4 dikurangi 1. Nah, ini kelihatan sepele tapi kadang-kadang anak lupa loh. Ini sudah 13, ini masih 5. 5 kurang 1 jawabannya 46. Kadang-kadang seperti itu. Perlu diingat ini harus dicorek diganti 4 karena sudah dipinjam. Itu nggih. Sepele tapi kadang lupa. Jawabannya 36. Berarti yang ini. Kita coba yang bawah. 50 hutang negatif 53 ditambah 17. Hutangnya 53 dilunasi 17. Hutangnya 53, hutangnya besar dilunasi dikit. Ya nanti masih ada hutang. Hutangnya berapa? Tadi kita sudah mencari 53 dikurang 17, berarti ini masih hutang 36. Bukan nggih? Jadi kita sudah ketemu, tapi kita tetap mencoba yang lain. Ini jawabannya negatif 36. Kenapa? Karena hutangnya lebih besar, pelunasannya sedikit. Lanjut yang D, 17 dikurangi 53. Ingat, kalau pengurangan seperti ini kecil kurang besar atau punya 17 untuk melunasi hutang. Ini 53, ini mirip dengan ini. Jadi jawabannya adalah negatif 36. Juga salah. Nah, seperti itu. Jawabannya adalah B. Gimana nih? Nah, nomor 10, kapal selam mula-mula berada di kedalaman 30 meter. Kapal tersebut akan merapat ke dermaga. Maka kapal selam tersebut naik. Bapak ulang lagi. Kapal selam mula-mula berada ke kedalaman 30 meter. Ini Bapak gambarkan biar mudah. Ini ada air. Kapal selam itu di bawah ini kok kayak ikan, gak apa-apa. Yang penting ini namanya kapal selam ya, gitu. Ya. Kedalamannya 30 meter. Kapal tersebut akan merapat ke dermaga. Menuju ke dermaga, kapal tersebut naik 23. Setelah itu kapal tersebut naik ikan, tidak apa-apa, naik 23. Maksudnya naik 23 itu apakah dari permukaan, apakah dia naik? Jawabannya adalah dia naiknya 23. Berarti dari titik ini ke sini itu 23 meter. Posisi kapal selam saat ini adalah, nah yang ditanyakan adalah ini. Kalau sepintas dengan gambar ini mudah ya. Kalau tanpa gambar hanya gimana ya gitu, tidak akan ketemu ya. Jadi anak sering-seringlah berlatih. Ada soal cerita dibuat gambar seperti ini. Kok gambar kapal selam susah lah? Buktinya Pak Agus, gambar kapal selam itu kayak ikan. Tidak apa-apa, terserah, yang penting itu kapal selam tahu. Terus naik turunnya juga jelas. Ini kalau kita lihat dari sini sampai sini 30 sesuai ini kenaikannya 23. Berarti ini sisanya berapa ya? 30 dikurangi 23 sama dengan 7 meter. Oh ya, jawabannya ini ya, 7 meter. Lanjut untuk nomor 11.
perkalian. Negatif 26 dikali 18 sama dengan P. P itu berapa? P itu siapa ya Pak Agus ya? Kalau ini P itu berapa? Beda. Itu dengan cara perkalian susun. 26, masalah tanda diabaikan dulu. Pak Agus sudah mengajarkan tanda untuk pembagian perkalian diabaikan terlebih dahulu. Dikali 18, 6 dikali 8 berapa? Pak cari matematika boleh. Nah, 48. 4 guys, nyimpen. Kemudian 8 kali 2 berapa? Ya, 16 tambah 4 20. Selanjutnya kasih titik. Nah, ini pelajaran kelas 2 kalau nggak salah ya. Kasih titik. 6 dikali 1 6, 2 dikali 1 2, jumlah ini 8 6 kemudian 4 ya. Setelah itu nah udah ada jawabannya toh. 468 atau 468 negatif ya. Kalau kita lihat ini ada tanda negatif, ini tidak ada tanda, berarti dia itu positif. Kalau tidak ada tanda itu positif ya. Beda, ingat kalau beda itu negatif ya, menjadi negatif. Kalau sama itu positif. Ingat ini rumusnya, selalu diingat rumusnya. Beda, negatif, sama, positif. Ini selalu diingat-ingat ya. Selanjutnya nomor 12. Ini tadi jawabannya negatif. D. Nomor 12, hasil dari negatif 368 dibagi negatif 23 dengan cara porogapit. Tanda diabaikan dulu, kita cari hasilnya terlebih dahulu. 36 dibagi 23, kalau kali 2 46 kelebihan, jadi satu saja, hasilnya 1 dikurangi ini 13 turun 8, 138 dibagi 23. Kita coba 23 kalau dikalikan langsung besar nggih, 5 dikalikan 15 1 ini 10 11 masih kurang, coba di atasnya lagi dikalikan 6. Itu nyoba porogapit kayak gini, nyoba 3 dikali 6 itu 18, 1 2 kali ini 12, 2 kali 6 12 tambah 1 13. Nah pas, jadi jawabannya 16. Sebentar, 16 nya positif apa negatif? Karena soalnya itu ini perhatikan di depan angka 368 itu ada negatifnya, ini negatif, ini juga ada negatifnya, tandanya sama negatif-negatif, itu hasilnya adalah positif. Jawabannya adalah 138. Oke, kita lanjutkan. Maaf terganggu suara WA ya, karena ini Pak Agus izin tidak masuk, kurang enak badan, mungkin kalau ada informasi penting biar tidak terlambat. Nah ini kok bisa buat video Pak? Nah ini kalau Pak Agus capek lelah banget, tidak kuat ya langsung tidur. Ini sudah kayak gimana rasanya gitu, tapi tetap berjuang bagaimana bisa untuk bersama anak-anak meski lewat video ini ya. Anak-anak juga selalu jaga kesehatan ke, kalau sekiranya capek banget banyaklah istirahat. Oke, kita lanjutkan nomor 13.
Mariana berada di 13. Tadi jawabannya udah ya. Itu 100, bisa nggak ini? 103. Wah, susah menulisnya. Jawabannya ini ya. 138 positif. Kok 138? Maaf. Jawabannya ini. Ini pembagian, no. Nah, ini 16. Nomor 13, Mariana berada di 13 meter sebelah kiri tiang bendera. Sebelah kiri berarti negatif ya. Sari berada di 5 meter sebelah kanan tiang bendera. Jarak mereka berdua adalah berapa meter? Kalau kita memakai garis bilangan, lebih cepatnya, nggak usah pakai penggaris. Ini titik netralnya 0. Sebelah kiri 13 tuh 2, 3. Wah, ini jaraknya beda-beda, nggak masalah, yang penting nanti tahu angkanya. 4, 5, 6, 7, 8, tambah lagi 9, 10, 12, 13. Nah, ini pada titik 13. Ini negatif 1, negatif 2, dan seterusnya sampai negatif 13. Terus setelah itu ini sebelah, ini tiang bendera netralnya. 1, 2, 3, 4, 5. Pak, kok yang 13 mau ke 13 kecil-kecil ya? Takut tadi Pak Kus keliru, harusnya nolnya masih maksudnya berada agak ke kanan karena negatifnya lebih banyak. Seperti itu kalau membuat garis bilangan, banyak negatif apa positif. Kalau banyak positifnya nolnya geser ke kiri sedikit, kalau banyak negatifnya nolnya geser ke kanan sedikit. Mohon maaf untuk nomor 13 Bapak ulang lagi karena pada rekamannya suaranya tidak masuk ya. Untuk nomor 13 ini coret-coretan sudah jadi yang tadi. Ini hanya Bapak ulang lagi bahwasanya Mariana itu berada di 13 meter sebelah kiri tiang bendera. Ini ada tiang bendera, jaraknya jaraknya dari tiang bendera itu sebelah kirinya 13 meter. Kalau ke kiri itu nilainya negatif. Anggap saja titik netralnya itu adalah 0 ya. Kemudian Sari berada di sebelah kanan tiang bendera sepanjang jaraknya itu 5 meter. Nah, kemudian yang ditanyakan adalah jarak mereka berdua. Kalau dengan gambar terlihat, berarti dijumlahkan. Pak, kalau dengan tanda bagaimana? Kalau dijumlah betul apa tidak? Berbeda. Ini dia berlawanan, berarti dia bukan dijumlah tapi dikurangi, dikurangi. Tetapi hasilnya tidak negatif, hasilnya selalu positif karena menghitung jarak kedua. Pernah Pak Agus terangkan kalau jarak itu bukan bukan negatif, tidak ada yang negatif, semuanya positif. Ingat selisih ya, selisih. Oke, ini kita lihat 13 sana 5, berarti jaraknya adalah 18 meter. Kalau memakai proses bagaimana selisih itu? Bisa dengan 13 dikurangi 5, bisa dengan 5 dikurangi negatif 13. Nah, ini 5 itu nilai dari sini 5, kemudian ini negatif 13, ke kirinya 13. Kalau yang atas nilainya negatif 18, yang bawah itu nilainya 18. Sama-sama jaraknya itu tidak ada negatif jarak ya. Jadi jawabannya adalah 18. Nomor 14, setiap jam, tadi Pak Agus sudah curat-curat, ini. Setiap jam di kota Quebec, Kanada terjadi perubahan suhu sebesar negatif 2 derajat. Tentukanlah besar perubahan suhu di kota tersebut selama 5 jam. Kalau 1 jamnya itu negatif 2, kalau 2 jam, setiap jam yaitu 2 jam berarti dikalikan 2, negatif 4. Kalau 3 jam kalikan 3. Kalau ini 5 jam berarti 5 negatif 2 dikalikan 5 sama dengan 10. Ini beda tanda berarti negatif.
Jawabannya adalah negatif 10. Jelas? Sekarang nomor 15. Nomor 15 ini menggunakan garis bilangan yang sudah Bapak bahas tadi berhubung error ya, ada terkendala suara tidak masuk. Ini Bapak ulang lagi. Bahwasanya kita cari dulu yang paling awal adalah 4. Ini pertama dibuat, ini pangkalnya dari titik netral 0, kemudian ke kanan 4 karena nilainya positif, kemudian ditambah negatif 7. Itu bisa kita lingkari, diganti tanda, beda tanda negatif. Dikurangi 7 berarti bergerak ke kiri 7 langkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berada di negatif 3, dibuat garis ke atas. Setelah itu hubungkan keduanya ini, garis menghadap kemana? Karena negatif menghadap ke kiri. Setelah selesai, lihat pangkalnya, lihat kepalanya, lihat ekornya, lihat kepalanya. Ditarik ke atas kedua-duanya, dihubungkan garis, kemudian lihatlah garis terpanjang dari kedua garis ini. Yang terpanjang itu mengarah ke kiri, berarti hasil atau jawabannya juga ke kiri. Kalau ditulis 4 ditambah negatif 7 hasilnya berapa ini? 1, 2, 3. Negatif 3. Kenapa negatif? Arah panahnya ke kiri. Jelas nggih? Pak Gus jelaskan pelan-pelan, diupayakan anak-anak semuanya paham. Kemudian yang B, pertama negatif 5, kita ambil titik netralnya 0-nya, nah kita buat ke atas. Nah, setelah itu negatif 5 bergerak ke kiri karena negatif 1, 2, 3, 4, 5. Ya, ini 5 dibuat garis, maaf ini dulu dibuat titik-titik ke atas sebagai batas. Setelah itu dibuat garis penghubungnya nih, kemudian mengarah kemana? Kalau itu negatif berarti panahnya mengarah ke kiri. Setelah itu, nah itu yang dilakukan kemarin waktu tes, Pak itu positif apa negatif? Kalau terlanjur positif ya boleh, negatif juga boleh, nanti Bapak lihat itu betul apa salah. Ini Pak Gus memakai negatif 5 dikurangi 10 gitu nggih. Kalau itu tandanya negatif berarti arahnya ke kiri lagi. Dari kepala ini yang pertama dilanjutkan terus ke sana, berapa itu? 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 berada di negatif 15. Tarik ke atas titik-titik, dihubungkan garis lurus. Mengarah kemana? Karena negatif mengarah ke kiri. Dah. Setelah itu kepala akhir dihubungkan dengan pangkal atau ekornya. Ini ditarik ke atas tadi toh, dihubungkan sampai ke kepala yang akhir ini, garis ini. Nah, kepalanya di sini. Dah. Lihatlah yang terpanjang yang mana ya, yang warna biru ini mengarah ke kiri. Sebenarnya sama-sama ya, pokoknya lebih enaknya patokannya yang panjang yang mana, ikut ke kiri. Berapa jawabannya? Negatif 15. Betul apa tidak? Kita buktikan. Hutang 5, hutang lagi 10, hutangnya semakin besar yaitu 15, nambah hutang. Jelas nggih? Sekarang nomor 16. Nah, ini baru 16. Nomor 16 ini kita lihat jawabannya semuanya desimal, berarti dari pecahan-pecahan ini kita ubah ke desimal semuanya. 4 ya, kelihatan ke 4 1/4 ditambah 42% dikurangi 3,25. Mengubah pecahan campuran ke pecahan desimal, mengubah pecahan persen ke desimal. Yang pertama kita ubah ini pecahan campuran dulu.
Yang namanya mengubah pecahan biasa ataupun campuran, upayakan penyebutnya itu diubah ke 10 atau 100 atau 1000 atau 10.000, semua kelipatannya 10. Oke, 10 maksudnya 10 kelipatan ya, 10, 100, 1000. Kalau kelipatan 10 berarti ada 20 juga, oke. Berarti itu bilangan penyebut yang bisa dijadikan desimal 10, 100, 1000, 10.000. Dan nolnya tuh kalau ada 01 ya 10, 02, 100, 03, 1000 dan seterusnya, oke. Kalau 4 kita buat 10 itu tidak bisa, bisanya ke 100. Berarti ini kita ubah ke 100. Mengubahnya kita lihat bagaimana cara mengubah. Nah, ini dikalikan 25. Kalau begitu harus adil, pembilang harus juga dikali 25. 1 kali 25, 25. Sampai di sini jelas nggih? Penyebut menjadi 100 itu dikalikan 25, pembilangnya juga harus dikalikan 25, harus adil. Jadi ini ketemu 4/25/100. Kalau dibuat desimal, ingat 25/100 itu desimalnya adalah 0,25. Bagaimana Pak ini mengingat lagi dulu kelas berapa ya? Tak terangin komcat kelas 4 kalau nggak salah. 25 dibagi 100, nolnya ada 1, 2 dari belakang, 1, 2 berarti di sini 0,25. Berhubung di depan ada bilangan bulat 4, ditambahkan bilangan bulat ini menjadi 4,25. Jelas nggih? Kita masukkan di sini. Ini gerak lambatnya, ini kita buat dulu pecahan campuran. Kalau ini persen, semua persen itu per 100, berarti 42/100 dikurangi 3,25. Ini tetap karena nanti tujuan kita adalah mengubah ke desimal. Ini tadi sudah ketemu 4,25, ini ditambah komcat dari sini 1, 2 karena nolnya ada 2, 1, 2, 0,42 dikurangi 3,25 sama dengan titik-titik. Kerjakan yang depan dulu. Kita buat susun 4,25 ditambah 0,42. Jumlahkan 5 tambah 2 7, 2 tambah 4 6, 4 tambah 0 4. Jawabannya adalah 4,67 dikurangi 3,25. Hasilnya adalah ini Bapak lanjutkan di sini 3,25. 7 kurangi 5 2, 6 kurangi 5 2 4, 4 kurangi 3 1. Jawabannya 1,4. Kok tidak ada ya? Ada yang salah ya? 4,25 betul nggih. Kemudian ini 4,42 betul. Terus ini dijumlahkan 7 betul, 6 betul, 4 sudah ya. Tidak ada yang salah angkanya 42. Setelah itu dikurangi 3,25. 7 kurangi 5 2. Ya betul Ki. Berarti jawabannya ini nomor 16. Bapak betulkan semuanya. Mungkin kalau ada anak-anak yang tahu kesalahan dari Pak Agus bisa kirim japri ataupun di grup, Pak ini ada kesalahan ya, besok kita bahas lagi. Jadi jawabannya adalah 1,42. Ini mungkin ini bilang 5 ini 2, tapi ini tak betulkan semua ya. Lanjut nomor 17. Pak Hari seorang penjual minuman segar. Dia memiliki persediaan gula batu 5 kotak dan gula jawa 3,5 kotak. Setiap kotak gula batu berisi 24 kg dan tiap kotak gula jawa berisi 16 kg. Jumlah gula batu dan gula jawa Pak Hari adalah
nomor 17. Ulang lagi, dia penjual minuman segar. Gula batunya 5 kotak. Ini gula batu, tak singkat nggih. 5 kotak. Tak singkat. Gula Jawa biji 3,5 kotak. Setiap gula batu GB ya, ini per kotaknya berisi 24 kg gula Jawa. Setiap kotaknya itu maksudnya satu ya, itu 16 kg. Ini membuat kalimat matematika dari soal cerita dibuat kalimat matematika seperti ini. Terserah pembuatan bagaimana. Kenapa Pak Agus GBGC itu untuk meringkas. Kalau kamu tulis komplit, matematika itu kelamaan. Oke, kita lanjutkan. Jumlah gula batu dan gula Jawa dalam kilogram, berarti ini masing-masing dikalikan. 5 dikali 24, 3,5 dikali 16. Hasilnya masing-masing berapa? Setelah itu jumlah keduanya itu berapa ya, dengan perkalian susun. 24 kali 5 20, 2 10, 12, 120 kg untuk gula batu. Gula Jawanya kita kalikan 35 kali 16. Pak, kok 35 bukan 3,5? Untuk desimal perkalian itu desimalnya sembunyikan dulu, nanti setelah itu kita bermain komcat, koma loncat. Nih kita cari dulu. 5 kali 6 30, 3, kemudian nyimpen ya, 3 kali 6 18 tambah 3 21, kemudian 35 kali 1 35. Ini dijumlah 065 560. Nih kita main komcat, di belakang ada satu angka, di belakang satu angka komcat, berarti 56,0 atau kita anggap bilang ini adalah 56 kg untuk gula Jawa. Kita total semuanya ini 6 7 1 176. Ada jawabannya yaitu D ya. Ini materi tentang pecahan yaitu berada di sini. Perkalian 3,5 dikali 16. Tuh. Selanjutnya materi pecahan apa? Ini soal apa tuh? Ini tidak ada pecahannya. Ya, tidak apa-apa. Ini operasi hitung campuran. Oke. Operasi hitung campuran. 5.870 dikurangi 65 dikali 75 ditambah 4.168. Mana yang dikerjakan terlebih dahulu, yaitu perkalian, maaf pembagian. Soalnya ini ya. Ya. Yang dikerjakan terlebih dahulu yaitu perkalian. Ingat tarung pipolondo. Kemarin pakai tarung podalan apa tarung polondo? Tidak masalah ya. Tanda kurung terlebih dahulu, kalau tidak ada tanda kurung pipo, ping, poro, perkalian pembagian yang dikerjakan terlebih dahulu. Penjumlahan pengurangan di belakang nanti. Ini kita kalikan dulu. 75 dikali 65. 5 kali 5 25, nyimpen 2. 7 kali 5 35 ditambah 2 37. 5 kali 6 ini titik 30, nyimpen 3. 7 kali 6 42 nambah 45. 5 7 8 4 4.875 untuk hasilnya ini. Ya, kemudian yang lainnya kita turunkan. Ya. Setelah itu kalau itu penjumlahan pengurangan, kerjakan yang depan dulu lebih aman. Oke. Kita kurangi dengan susun.
5.870 dikurangi 4.875. 0 kurangi 5 tidak bisa, pinjam depannya. Ini 10 kurang 5, 5. 6 kurang 7 tidak bisa, pinjam depannya. Kalau setiap pinjam ingat diambil, nanti biar tidak kelupaan, biar tidak salah. 16 ya, 16 kurang 7 9. 7 kurang 8 tidak bisa lagi, ini ambil depannya. 17 kurangi 8 9. 4 kurang 4 0. Jawabannya 995 ditambah 4 ya 4168. Dijumlahkan 4168. 5 tambah 8 itu 13. 1 9 tambah 1 10 tambah 6 16. 1 9 tambah 1 10 11. 1 5000. Jawabannya adalah 5163 ya, C. Oke, sekarang nomor 19. Ini operasi hitung campuran pecahan, baik itu desimal ataupun pecahan. Soalnya 3 kelihatan tidak, tidak selang-seling ya. Ya kayak pelangi, berwarna-warni, indah sekali. 3/4 dikali 1/3 dibagi 0,75. Untuk perkalian pembagian tidak usah menyamakan penyebut. Kalau untuk penjumlahan pengurangan harus menyamakan penyebutnya. Kita langsung sekaligus perkalian, nanti ini kita ubah ke bentuk pecahan biasa. Oke, kalau perkalian ini kerjakan dulu nggih, jangan semuanya malah bingung. 3 dikali 1, atas kali atas, bawah kali bawah. 3 kali 1 3, 4 kali 3 12. Ini kita ubah langsung ke pecahan biasa. 75/100. Kenapa per 100? Karena di belakang koma ada 1 2 angka. 75/100 kita sederhanakan menjadi ini 3/12, juga sederhanakan juga bisa, sama-sama dibagi, ini sama-sama dibagi 3 ya. Ingat, operasi hitung itu enaknya pecahannya yang kecil karena nanti prosesnya juga ringan. Ini sama-sama dibagi 25. Ingat, kalau mencari pecahan senilai itu, kalau pengen menjadikan besar itu sama-sama dikalikan, sama-sama. Kalau penyebut kalikan 25, pembilang kalikan 25, penyebut kalikan 10, pembilang kalikan 10, seperti itu. Kalau disederhanakan, penyebut dikalikan 25 ya pembilang penyebut dibagi 25, pembilang juga dibagi 25. Ini penyebut dibagi 3, pembilang juga dibagi 3 ya, seperti itu, sama-sama. Langsung saja ini disederhanakan. 3 bagi 3 1, 12 bagi 3 ini 4, dibagi 75 bagi 25 ini 3, 100 bagi 25 ini 4. Pembagian yang mana pembagi itu dibalik, nanti diubah menjadi kali. 1/4 dikali 4/3, ini dibalik ya, ini balik seperti itu ya. Ini atas kali atas, bawah kali bawah. 4 kali 1 4, 4 kali 3 12. Jawabannya adalah 4/12. Kok tidak ada, Pak? Nah, kembali lagi ke kayak ini tadi, sama-sama dibagi 4, sama-sama. Ingat loh ya, kalau bagi 3 ini tidak bisa, bagi 2 ya bisa, tapi paling kecil karena ini hasilnya setengah, 1/5, 1/3 kan. 4 bagi 4 1, 12 bagi 4 3. Jawabannya adalah 1/3 B. Nah, selesai. Nomor 20.
Pak Narto mempunyai tambak ikan sebanyak 7 buah dan tambak udang 3 buah. Masing-masing tambak ikan diisi sejumlah 200 ekor dan tambak udang 160 ekor. Karena cuaca buruk, ada ikan yang mati sebanyak 123 ekor dan udang 77 ekor. Sisa ikan dan udang Pak Narto ada berapa ekor? Pertama kali kita lihat mempunyai tambak ikan sebanyak 7 buah. Kita singkat ini nomor 20 ya. Singkat tambak ikan TI. Ini ada 7 buah. Kemudian tambak udang TU 3 buah. Masing-masing tambak ikan diisi sejumlah 200 ekor. Masing-masing, kalau masing-masing berarti per A-nya itu 200 ekor. Per A itu per satu tambak ya, ekor. Kemudian tambak udang juga masing-masing ya, ini masing-masing itu 160 ekor. Karena cuaca buruk ada ikan yang mati sebanyak itu. Udang nah, ini mati itu berarti kurang ya. Tidak masing-masing toh ini, karena cuaca buruk ada ikan yang mati, berarti ini kalau udah ketemu dikurangi 123 ekor untuk ikan, kemudian 77 ekor untuk udang. Sisa ikan dan udang Pak Narto berapa ekor? Jadi ini nanti dijumlah semuanya, karena ini tidak dibedakan ikannya berapa, udangnya berapa, nanti kita jumlah semuanya. Pertama kali kalau kita lihat kalimat matematika seperti ini, tambak ikannya 7 buah, setiap tambaknya berisi 200 ekor. Berarti kalau pengen tahu semuanya itu ada berapa ekor, dikalikan ya. Ada 7 masing-masing 200. Pengen tahu semuanya itu jadi dikalikan 200 tambah 200 7 kali 200 ya. Kemudian sebaliknya untuk tambak udang juga sama, 160 dikali 3. Kita proses. 200 dikali 7 0 0 14 ada 1400 ekor kok EKR kita singkat. Kemudian untuk udang 160 kali 3 0 18 1 4 480 ekor. Ini untuk udang. Kita kurangi. Sebenarnya ini kalau kita jumlah untuk pengurangnya, dikurang penjumlahan ini juga tidak masalah, karena ini dihitung semuanya, hisapkan dan udang, nggak apa-apa nggih. Ini kita jumlah semuanya yaitu 1880 ya. Ini dijumlah. Kalau ini dijumlah semuanya 0 1 0 200 ekor yang mati, baik udang maupun ikan. 0 8 kurang 2 ini 6, satunya turun, berarti masih 1680 ekor. Jawabannya adalah A. Jelas nggih? Semuanya kalau soal cerita itu dibuat kalimat matematika kayak gini itu enak, jadi mengerjakannya terlihat, oh ini maksudnya diapakan, dikali atau dijumlah, dibagi seperti itu. Lanjut sekarang nomor 21. Hasil dari, kita tulis dulu, negatif 15 dikali kurung kurawal 25 ditambah negatif 23 mulai kurung kurawal tutup dikurangi negatif 130 maaf, hasilnya berapa? Tarung pipolondo, tarung pipo dalan. Aku malah lupa dulu ngajarinya gimana, tapi sebenarnya utamanya ada 3 ya. Tarung tanda kurung dulu, kemudian yang kedua pembagian perkalian dulu, kemudian yang ketiga terakhir penjumlahan pengurangan. Kamu cari tanda kurung ada tidak? Di sini ada tanda kurungnya, yaitu yang ini ya. Ini ada kali itu yang kedua. Kalau ada tanda kurung terlebih dahulu, kerjakan tanda kurung terlebih dahulu. Paham nggih? Jangan kali. Tarung
waktu pertama kali. Ingat. Ini ada tanda berdampingan. Materi awal ya, tanda berdampingan. Beda tanda menjadi apa? Ya betul, negatif. Ya, kita ceritakan. Oh, ini aja Pak, ceritakan. Ini bukan negatif. Berarti 25 dikurangi 23 berapa? Nah, pinter 2. Ya, yang lainnya kita turunkan. Negatif 15 kita turunkan. Ini langsung saja tak ganti ya. Ini tanda berdampingan sama tanda menjadi positif. Nah, semakin terang kan, yang atas itu ruwet banget. Bahasa Inggrisnya ruwet, bahasa Indonesianya ruwet banget apa? Sangat ruwet sekali. Ya, kita lanjutkan. Negatif 15 kali 2. Kenapa tidak penjumlahan dulu? Karena tarung pipo perkalian pembagian itu yang kedua. 15 kali 2. Tanda negatif itu diabaikan dulu. Yang penting 15 kali 2 adalah 30. Sudah tahu ya. Beda tanda, ini negatif, ini positif. Berarti kalau beda negatif, ini kita turunkan. Ceritakan. Hutang 30 dilunasi 130. Berarti hutangnya hilang, habis, malah ada kembalian. Bahasa Jawa niki susuk, jujul ya, seperti itu. Ya, kembalinya berapa? Tinggal dikurangi saja, 130 kurang 30 100. Nek jujul atau kembalian itu berarti positif nilainya, karena ini utangnya kecil, pelunasannya besar. Jelas ya? Jawabannya nomor 21 adalah 100. Sekarang nomor 22. Nomor 22. 7.400. Ini Bapak tulis dulu. 7.400 dibagi negatif 37 ditambah negatif 350 dikali K sama dengan 2.950. Oke, mana yang dikerjakan terlebih dahulu? Kalau itu bisa dikerjakan ya kerjakan dulu. Ini yang bikin ruwet, kalau dilihat itu masih ada proses. Kok kayaknya di sini tenang, itu nanti. Habis ini tak ajarin yang namanya pindah ruas. Ini kerjakan dulu yang bisa. Pembagian dulu apa penjumlahan dulu? Ya, pinter. Pembagian dulu, tarung pipo londo ya. Ini 7.400 dibagi negatif 37. Ini kerjakan dulu. Prokapit. Tak cari tempat longgar. Ini 7.400 dibagi 37. Ini dikalikan 2. Ini aja. 37 kali 2. 14 1. Wah, pas 74. Ini kan 2, sisanya 02 naik kan menjadi 200. Ini jawabannya 200. Pak, itu negatif apa positif? Tenang lihat dulu. Nah ya, kelihatan. Kalau itu tandanya beda, berarti itu hasilnya negatif. Karena di sini positif, ini negatif, beda tanda itu negatif. Jelas nggih? Ini kita turunkan, sebelum kita turunkan kita ganti. Ini positif negatif menjadi apa? Beda tanda. Ya betul, negatif. Diulang-ulang harus lancar loh ya. Beda positif, beda negatif sama positif. 350 dikalikan. Yang lain juga ikut turun, nanti tidak perlu makan. Hutang ceritakan. Hutang 200, hutang lagi 350. Hutangnya semakin besar, dijumlahkan 550. Hutang semakin besar, dikalikan sama dengan 2.950. Nah, sudah selesai. Sekarang pindah ruas ya, pindah ruas. Yang namanya perkalian ini dibolak-balik, boleh K dikali negatif 550 atau negatif 550 dikali K juga tidak apa-apa. Dibalik, kalau pembagian tidak boleh.
Kalau ini Bapak balik, kita perhatikan K dikali negatif 550 sama dengan 2950. Ini kita kurung. Nah, tanda ini proses operasi hitung ini, kalau ini tetap karena ini masuk pada nilai ini. Nah, tanda ini kita pindahkan ke sini karena apa? Angka dan huruf itu dikalikan tidak ada hasil. Contoh A dikali 3 ya A3, 3A maksudnya. B dikalikan 5 ya B, 5B. Tidak bisa 20 400, tidak bisa. Oke? Jadi biar ada hasilnya, biar tahu nilai K itu angka dengan angka dikumpulkan diproses. Ingat, yang namanya pindah ruas itu lawannya. Kalau perkalian ini sama dengan ya tak pindahkan ke sana, itu menjadi bagi. Pindah ruas namanya. Pembagian tak pindahkan ke sana menjadi kali. Nah ini karena pembagian. Baik itu penjumlahan pengurangan. Penjumlahan tak pindahkan ke sana itu menjadi bagi. Maaf, menjadi kurang. Ya. Kan tarung di kolonco, tarung tanda kurung. Pipo, ping poro itu penjumlahan perkalian pembagian itu satu tingkat ya katakanlah. Itu dibolak-balik, jadi pindah ruasnya kali jadi bagi jadi kali. Ini untuk tingkat yang ketiga, penjumlahan pengurangan. Kalau penjumlahan pindah ruas jadi kurang, pengurangan pindah ruas jadi tambah atau jumlah. Gitu nggih. Ini perkalian pindah jadi bagi. K sama dengan kalau udah Bapak pindah 2950 dibagi negatif 550. Ini jelas nggih? Ini pindah ke sana. Anggap saja mencari temannya yang sejenis. Kan tidak mungkin laki-laki bermain boneka-bonekaan sama cewek. Tidak mungkin toh, ini gambarannya kayak gitu. Mencari yang sejenis. Untuk mempermudah untuk mengingat. Selanjutnya, ini kita proses. Boleh tidak Pak, itu disederhanakan lagi? Boleh. Nolnya dihilangkan saja, sama-sama dibagi 10, ini bagi 10, ini bagi 10, atau kita coret nolnya, boleh ya. Kita proses dengan Progapit 295 dibagi 55. Pak tandanya bagaimana? Abaikan dulu. 55 dikali, kalau 50 menjadi 2, ini kan 295, kalau kita ambil 29 tidak mungkin kan, kita ambil semuanya 295. Kalau kita kalikan 50, kalau menjadi 200 kan kalikan 4 nih. Kita coba kalikan 4. 55 enggak kelihatan. Oke. 55 dikalikan 4 20 220 masih kurang. Dikalikan 5. 55 kalikan 5 25 2 ini 25 26 25 tambah 2 27 masih kurang. 55 dikali 6 ini 30 33. Wih, ini gimana? Oh masih ini kelebihan, berarti kita pakai yang ini 55 dikali 5 25 27, berarti ini 275. Kok sisa ya? Tidak pas, tidak masalah. Ini kalau kita baca yang di atas ini 5 apa-apa. Ini sisanya 89, ini 20. Oke, jadi ini 5 minta bantuan 0, ini menjadi koma ya. Tadi kalikan 4 220 toh, jadi kalikan 3 55 kalikan ini nyoba perkalian kayak gini itu dikumpulkan. Kalau kamu pengen mengetahui lagi kalikan 4 tadi berapa bisa diketahui. Oh di sini ada 5 kali 3 15 1 15 16 165. Ini dikalikan 3, kita dikasih koma ya kan, pinjam. Kemudian dikurangi ini 5, ini 10 ya tadi, kemudian ini juga 10, ini jadi 9, ini 1. Ya usah pinjam lagi.
bantuan 0 lagi. Kalau bantuan tidak usah koma lagi atau kaki 0, cuma satu saja, tidak usah. Tadi ini 330 kali 6 dan seterusnya. Kita boleh memakai dua angka saja, 5,36 dan seterusnya ya, tidak habis-habis. Nah, yang perlu diketahui adalah ini positif, ini negatif, beda tanda berarti adalah negatif 5,36. Seperti itu. Nanti kalau ada kesalahan bisa dikoreksi lagi, nanti Pak Agus sesuaikan nanti di pertemuan di kelas. Nomor 23, Salma memiliki tali pramuka. Bapak ganti kertas. Salma memiliki tali pramuka sepanjang 9,5 meter. Ia memotong tali tersebut sepanjang 3,5 meter. Sisanya dibagi menjadi dua sama panjang. Panjang tali setiap potong adalah berapa meter? Nomor 23. Maaf ya, ini Pak Agus cek karena tadi itu di monitor diem, tapi Pak Agus ngomong terus gitu sampai angka berapa 16 tadi, ternyata udah diem. Itu yang menjadi error. Kalau dibuat video tidak ada suara kan sayang. Coba ulang lagi. Oke, nomor 23, Salma memiliki tali pramuka sepanjang, ini talinya buat thread, tali panjangnya 9,5 meter. Ia memotong tali tersebut sepanjang 3,5. Buat panjang lagi. Nah, di sini anggap saja di sini ini 3,5 meter ini ya. Ini 9,5 itu meter. Sisanya dibagi, ini sisanya dibagi sama panjang, bagi 3 sama panjang. Panjang tali setiap potong ada berapa? Nah, yang pertanyaan di sini 1, 2, 3, setiap ini ada berapa meter? Oke, cek. Tak perjelas lagi. Pertama kali membuat tali sepanjang 9,5 ini ya, panjang 9,5. Kemudian dipotong 3,5 meter. Sisanya ini, nah ini bisa dipotong menjadi 3 bagian sama besar, masing-masing ini berapa. Kalau cari ini otomatis yang keduanya kan sama panjang, bukan sama besar. Besar itu untuk luas, kalau panjang ya, meter itu panjang. Oke, kita kurangi dulu. 9,5 dikurangi 3 sama-sama yaitu 3,5, 9,5. Kita ubah ke desimal saja lebih enak. 9,5 dikurangi 3,5, langsung Bapak buat susun. 5 kurang 5 0, 9 kurangi 3 ini 6. Berarti ini 6 meter, gampang, sudah kelihatan ya. Sampai sini tuh 6 meter. Dibagi 3 masing-masing berapa? Ya tahu, ini 2 2 2. Ya, 6 dibagi 3 kan 2. Ini 2 meter, 2 meter, 2 meter. Jadi panjang tali setiap potong, karena di sini ada tulisan setiap, berarti itu adalah 2 meter. Jawabannya itu nomor 24. Pedagang sembako di pasar Insinyur Soekarno membeli 9 karung kacang tanah. Setiap karung berisi 25 kg kacang tanah. Tersebut akan dikemas ke dalam 45 kantong plastik sama banyak. Setiap kilogram kacang tanah akan dijual seharga 18.000. Berapa harga setiap kantong plastik? Oh, cuma tinggal 2 soal lagi. Oke. Kita cari dulu 9. Oke. Kita buat kalimat matematikanya dulu. Nomor 24 ya. 9 karung. 9 karung RG.
Setiap karung berisi, nah setiap ini kalau setiap kayak gini 25 kg. Kacang tanah tersebut akan dikemas dalam kantong 45 kantong plastik sama banyak. Ini dikemas 45 ya, 45 kantong sama banyak. Setiap kilogram kacang, setiap kilogram bahwasanya 1 kilogramnya dijual 18.000. Berapa harga setiap kantong plastik? Dan ditanyakan setiap kantong, satu kantongnya. Wis ribet ya. Oke, kita cari dulu semuanya itu ada berapa kilo. Setelah itu dibagi beberapa kantong ya, biar tahu semuanya itu berapa kilo dulu. Berarti kita cari ini kan, setiap karungnya itu berisi 25 kilo, dikalikan dulu 25 dikali 9, 5 kali 9 45, 4, 2 kali 9 18 tambah 4 itu 22, 224 kg. Betul nggak? 9 kali 55 45 ya. Ini 2 kali 9 itu 18 tambah 4 itu 22, 225 kg. Itu semuanya. Setelah itu dibagi 45 kantong plastik sama banyak, berarti ini dibagi 45 kantong. Prokabit 225 dibagi 45. Ini kalau kali 4 kalikan 5 kan 200. Nah, udah, jadi kalikan 5 ya. 45 kalikan 5 25 20 pas. Ini jawabannya adalah 5. Berarti ini ada 5 kg setiap kantongnya ya, 5 kg setiap kantongnya. Nah, karena semuanya 225 dibagi 45 kantong ya, setiap kantongnya 5 kg. Pertanyaannya, dalam satu kantong harganya berapa? Iya ya, harga satu kantongnya. Padahal satu kantong berisi 5 kg dan 1 kilonya 18.000. Dikali dulu 18.000 dikali 5. Pak, kok 5 nya tidak ditaruh di sini, kan nanti ini disimpan, nanti dimasukkan lagi boleh. 8 kali 5 40, 4 5 9 ya, masukkan. Nah, ini Bapak maksud 90.000. Ini satu kantongnya. Ya udah, selesai. Jawabannya adalah 90.000 rupiah dalam satu kantongnya, karena satu kantong berisi 5 kg. Setiap 1 kg 18.000. Itu oke. Selanjutnya, Anton memiliki uang 50.000. Sebanyak 15% ia gunakan untuk membeli keperluan sekolah. 1/5 bagian dari sisanya ia gunakan untuk membeli makanan kecil. Berapa sisa uang Anton sekarang? Pertama kali tak biale nomor 25 ya. Pertama, Anton itu mempunyai uang 50.000. Sebanyak 15% ia gunakan. Kalau digunakan berarti dikurangi 15%. Berapa rupiah ya? Cara mencarinya, kalikan ini dulu. 15% itu 15 per 100 dikalikan 50.000. Kita mencari masing-masing nilainya. Coret. Ini coret. Kenapa kok dicerat coret? Karena ini sama-sama dibagi 100. Ini bagi 100, ini juga bagi 100. Nah, jadi 15 kali 5, 5 kali 5 25, nyimpen 2, 5 kali 1 5 ditambah 2 7,
nolnya masuk itu 2, 1, 2, berarti 15%-nya itu 7.500. Ini digunakan untuk keperluan sekolah. Sisanya, nah kita kurangi dulu, susun langsung ya. Ini 7.500, 0 kurangi 0, 0, 0, 0, 0, 0 kurangi 5 nggak bisa, pinjam depannya tidak bisa lagi, pinjam paling depan. Ini 4, ini 10, dipinjam belakang tadi, ini coret, ini 9, dipinjam belakang 10 kurangi 5, 5, ini tadi 9 kurangi 7, 2, sisanya 4, turunkan, masih ada 42.500. 1/5 bagian dari sisanya ini ya, 1/5-nya digunakan untuk membeli makanan kecil lagi. Nah ingat, berarti kalau katanya sebanyak 15%-nya, ini berhubung nggak ada nyanya ya, pokoknya kalau menghitung dari bagian utama ini tuh dengan cara dikali 15%-nya, 1/5-nya, setengahnya, 0,3-nya, nah itu semuanya dikalikan utama. Berhubung ini sisanya, berarti bukan dikalikan 50.000 tapi sisa tadi yaitu 42.500. Kita kalikan 42.500. Ini kita seperti atas tadi, harusnya pakai bantuan gini, sama saja. Ini hanya untuk membantu, atas kali atas, bawah kali bawah, itu kan. Tapi kalau atas bawah disederhanakan, boleh sama-sama dibagi ya. Ini sama-sama dibagi 5 dulu. Oh langsung saja nggih, karena ini ini kali ini kali ini kan langsung saja ini bagi ini sama. Ini maksudnya 42.500 kan, ini dikalikan 42.500, ini dikalikan ya 5 dibagi ya, poro kapit ini ya. Nah 42.500 dibagi 5, ini 40, ini 8 ya, turun dikurangi, maksudnya 2 kurangi 0, 2 ya, 4 ini 0, terus turun ini 5, pas kalikan 5, 25, sisanya nolnya ada 2, naikkan 8.500. Ini apa toh, 1/5 bagian dari sisanya digunakan, berarti ini dikurangi lagi 0, 0, 0, 2 kurangi 8 tidak bisa, pinjam depannya ini 3, 12 kurangi 8 itu 4, 3 turunkan, berarti sisa uang Anton sekarang ini, ulang lagi, pertama mempunyai uang 50.000, 15%-nya untuk keperluan sekolah. Berapa 15%-nya? Dikalikan 15/100 dikalikan 50.000, hasilnya 7.500, dikurangi dulu. Nah karena nanti yang kedua adalah sisanya ya, 42.500 toh, kemudian 1/5-nya dari sisa itu digunakan untuk membeli makanan kecil. Berapa 1/5-nya tadi? 8.500, kurangi lagi sisanya 34.000. Itu ya, cukup penjelasan dari PTS kemarin. Mungkin soal-soal yang ini lebih sulit, berhubung ini sudah Bapak jelaskan, semoga besok sudah jelas. Anak-anak tinggal mengulang pertanyaan lagi, Pak tolong carikan soal atau bagaimana, atau lebih dijelaskan lagi, lebih diulang lagi lah. Nah, itu mungkin kalau pengen itu bisa diulang lagi besok di sekolah. Cukup sekian, terima kasih. Jika ada kesalahan dari Pak Agus, Bapak mohon maaf, dan jika ada pertanyaan silahkan japri atau lewat grup. Itu saja, terima kasih. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.